aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kepada warga asing, Anda telah diperingatkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia sekarang. Karena Anda telah melanggar aturan perbatasan internasional dan telah memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Kembali atau kami tangkap. Ingat ya, jangan kalian lupa. Aku sudah pengalaman membawa manusia mengungsi. Manusia di darat mau terima kita kalau kita kelihatan menderita. Kalau kita kelihatan mau mampus. Pokoknya kalau kalian ditanya, bilang kalian mau ke Bangladesh. Habis bahan bakar di laut, terus kita terapung-apung selama sebulan. Kalian ingat itu. Meskipun dilarang petugas patroli, kapal para pengungsi Rohingya tetap merapat ke pantai. Para pengungsi buru-buru turun dari kapal, berloncatan ke air dan mengharap bantuan warga yang ramai di pantai. Rohingya. Rohingya. Bantu Aju, sosok yang jadi bantu. Dekat yang gak sakit. Yuk, semua. Aceh, tolong Aceh. Bayiku Aceh. Tolong bayiku, rawatlah ia. Mohon, tolong. Aku tak bisa membawa dia. Bisa mati dia. Tolong Aceh, tolong. Kalian sudah diperingatkan. Kembali ke kapal sekarang. Kami pengungsi, Pak. Mencari suaka. Gak mungkin kami kembali ke laut. Jangan kami, Pak. Ya Allah, janganlah kayak gitu, Nak. Kita tolong dulu. Kasihan ini anaknya, ada sakit kayak gini. Tolong dulu, Nak. Makan menaneh. Kenapa kayak gitu? Orang lagi sekarang bukannya dibantu malah diusir. Kok tega kali petugas tuh ya? Nyancit ke aturan. Itu sudah aturan. Oh, Mak. Kejam kali. Aku hati pelaku menan. Ada perasaan baju. Ya Allah. Hai Katulung, hanya Katulung. Biar aja dulu tinggal di sini mereka. Kasih makan dulu. Hei, lagi sekarat itu. Kasihan, tolong dulu. Binatang aja kita tolong kalau sekarat. Ini manusia gini lagi sekarat. Tolong dulu. Siapapun. Bayiku mati. Bayiku mati. Bayiku mati. Ambil nyawaku juga. Ambil nyawaku juga. Aku tak mau hidup lagi. Tak ada lagi yang aku punya. Aku mau mati juga. Ambil nyawaku. Tak ada lagi yang aku punya. Harapanku hilang. Ya Allah, manusia macam apa ini? Semuanya tak ada yang mau menolong. Karena alasan kemanusiaan, akhirnya para pengungsi Rohingya diputuskan ditempatkan sementara di lokasi penampungan. Di penampungan, Ayesa suka menyudut sendiri. Ia sering menerawang dan berair mata.
Halim, seorang relawan LSM, sering memperhatikan Ayesa dan hatinya bergetar hebat saat melihat nyala mata Ayesa yang meradang pecah. Sementara warga mulai resah melihat Ayesa dan Halim sering berduaan. Bu, kok kayaknya si Halim dengan Ayesa tuh sering kali ya sekarang berdua, sering kali nih. Emangnya ibu nggak tahu gosip? Sering jalan berdua. Oh iya? Iya, mereka sering jalan berdua. Bapak-bapak juga udah pernah lihat. Sering. Baru aja. Oh, Simpangan ada juga ya. kayaknya ada hubungan spesial ya. Mereka juga sering pergi jauh-jauh dari kompleks ini, dari penampungan. Iya juga ya. Oh gitu. Ah, iya itu tuh. Coba ibu lihat. Iya ya. Ya ampun, Betul. baru juga kita omongin. Iya. Aisyah, makanlah. Udah 3 hari kamu gak makan. Lihat tuh, badan kamu semakin kering aja. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, kalau enggak, ini ada cemilan, ada coklat, ada kue. Kamu simpan. Kalau lapar nanti kamu makan aja ya. Halim, kenapa dia? Gimana Pak Kecik? Gata bek tototat nan inong Rohingya-nya. Bukan murim. Jangan berduaan terus, apalagi bawa dia tempat sepi dan jauh-jauh. Tapi, Len hana pubut masjid Pak Kecik. Saya bawa dia ke tempat sepi karena saya mau kasih barang-barang kebutuhan dia Pak Kecik. Kalau kasih barang, kenapa harus tempat sepi? Kasih aja langsung di balai pengungsian. Kalau di sana Pak Kecik, nggak sanggup saya kasih semua. Yang saya kasih ke Aisyah itu dari uang pribadi saya Pak Kecik. Makanya saya kasih ke Aisyah diam-diam. Ya, itu masalahnya. Kamu kasih khusus ke Aisyah karena suka dia kan? Nah, bukan gitu Pak Kecik. Memang cantik dia, nggak usah bantah kamu. Memang cantik dia, meski janda. Enggak Pak Kecik. Makanya kamu sering kasih perhatian ke dia. Tapi pengungsi lain, kamu nggak peduli. Itu nggak betul itu. Ini negeri syariat, Halim. Kamu bisa ditangkap karena tuduhan khalwat dan zina, paham kamu? Pak Kecik, jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Saya tahu diri dan tahu batas ini Pak Kecik. Hana len pubut yang kan. Hana len pubut lagi yang nepegah. Alah, menyeureunkan nafsu. Sudah nafsuan macam-macam berdalih. Padahal fakta jelas terang benderang. Jaga mulutmu Pak Kecik. Woi, jangan sok kali ya. Di kampung kami nih. Hai, Macam-macam. Tenang. Kapok ju. Oke, tenang. Kajis punya menang di Daraban Mandung. Nyo, di depan semua tungku-tungku yang ada di sini, di depan pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir di sini, yang katanya menegakkan syariat, tapi penuh prasangka dan fitnah pada saya. Tolong dengarkan baik-baik. Besok saya akan nikahi Aisyah di kampung ini. Sudah. Haji, sudah. Keputusan Halim yang mendadak menikahi Ayesa membuat Ibu Halim malam itu murka. Hai Gam, bungo kah? Gila kamu. Dari dulu mudah kali kamu empati dan berbuat gak masuk akal. Jangan terbawa perasaan Halim. Sadar kamu nak, sadar. Aku sadar, Mak. Apanya sadar? Kamu sadar siapa kita? Siapa dia? Perempuan itu. Tanyo Halim, kita ini beda jauh dengan perempuan itu. Jaga marwah keluarga Halim, jaga. Kamu ini tampan, keturunan baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terpandang. Jangan kamu rusak itu. Nyan ingat. Mak, aku nikahi dia justru untuk menjaga marwah keluarga dan harga diriku, Mak. Nggak terima aku dituduh zina. Hina sekali aku, Mak. Tapi kamu itu disuruh menjauh dari perempuan itu, bukan diminta menikahi dia. Menjauh dari zina ya nikah lah, Mak. Apa lagi yang lain? Ya Allah Halim, kamu dulu penurut. Sekarang lain kali udah. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Pokoknya dengar kata mamamu ini, jangan nikahin dia. Titik. Kamu masih anggap mamamu ini ibumu kan? Mak,
pantang aku menarik ucapan yang telah kuucapkan. Pokoknya aku tetap nikahi dia. Enggak, pokoknya Mama tidak merestui. Tetap nikah, Mak. Apa kamu mau lihat Mama ini mati kesakitan? Semua kita bakal mati, Mak. Halim, kalau kamu tetap nikahin dia, jangan pernah injak kaki lagi di rumah ini. Jangan pernah lihat Mama lagi. Camkan itu. Oke. Kalau gitu, aku pergi, Mak. Ketika Halim benar-benar pergi, hati Ibu Halim mendadak kosong. Ia tidak mau kehilangan anaknya. Akhirnya, Ibu Halim merestui juga pernikahan itu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Ananda Halim bin Aziz, dengan Aisyah binti Yaza, dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Yaza dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Halim. Hah? Kenapa nggak sah? Haram? Bagaimana ini? Tengku ampun? Saudara Lun yang kamu sayangi, pernikahan yang baru berlangsung ini adalah sah. Syarat sah nikah kedua mempelai ini semua sudah terpenuhi. Di antaranya ada wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Soal yang tadi sempat tercetus bilang haram itu tidak betul. Tidak ada unsur kedua mempelai ini dalam kondisi haram menikah. Alhamdulillah, Saudara Lun Bang Bandung, seperti yang sudah Tengku sampaikan barusan, pernikahan antara Halim dan Aisyah sah. Tengku berdiri. Setelah menyapa dengan salam semua warga, termasuk para etnis Rohingya, Tengku melanjutkan menyampaikan inti khutbah pernikahan. Para hadirin yang dirahmati Allah, Aceh adatnya dari dulu pemulia jame. Sifat kasih sayang yang kita jaga dan warisi di sini juga sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tunjukkan sifat mulia ini dengan menerima dan menolong mereka semampu kita. Layaknya kita tolong saudara kita atau keluarga kita yang sedang tertimpa musibah. Meskipun kadang kita pun punya rasa tak senang karena ada melihat sifat buruk pada saudara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari mempelai laki-laki ini, Halim bin Aziz bisa kita contoh. Halim membantu dan meringankan masalah saudara kita semampu dia, sesuai dengan kondisi dia. Kita juga bisa membantu semampu kita dengan sesuai kondisi kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga bersih hati kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pernikahan Halim dan Aisyah ini membawa ketentraman untuk keluarga baru ini, sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan pernikahan ini juga, semoga membawa keberkahan dan rahmat Allah untuk kampung kita tercinta ini. Juga untuk Aceh yang telah berbesar hati dan penuh kasih sayang menerima dan membantu Rohingya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul lagi satunya begitu. Apa yang tolak mereka tadi? Saya tolak mereka, Tengku. Sekarang saya udah menyesal, Tengku. Tanpa dikomando, para warga serempak berdiri, saling bermaafan dengan para pengungsi Rohingya, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini pendengar selamat sandiwara radio baru saja. Sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini dengan pesona budaya hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia FIFA
FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di 3 negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.
esuk tuh mandang nyambut gawe kuwi nek sing mlebune isuk ya nek sing mlebune awan mlebune bengi berarti sugeng dalu para miyarsa sedaya yang biasanya bergabung bersama kami di obrolan komunitas untuk dialog pesona budaya malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi kali ini ya. Saya sudah tersambung bersama dengan narasumber untuk malam hari ini, Pak Joko Setiono. Assalamualaikum, sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bung Wisnu. Bagaimana kabarnya? Baik. Kabarnya seperti witing kelopo, Bung. Katon awe-awe. Betul. Malam ini kita ndang tandang gawe. Ndang tandang gawe. Konco-konco. Konco-konco komunitas. Iya, bener. Obrolan santai komunitas, oke. Gini kalau misalnya sambil makan puhung enak, Bung. Oh ya? Wah, aku malah susu gitu. Susu wedus. lagi naik daun susu kambing gitu ya. Ini malam hari ini topiknya yang mau kita bahas adalah modernisasi seni ruwat RRI Malang. Nah, nek sing biasanya orang tahu itu kan ruwatan itu wah, pokoknya tradisinya pure. Medeni ngeri lan miris gitu ya. Soalnya ada Bathara Kalanya itu loh misalnya. Nah, apakah memang seperti itu atau gimana nanti biar kita bahas di sini gitu, Pak. Betul sekali. Monggo dipun berikan opening dulu. Nah, nanti kita akan dialog. Iya, tidak lupa salam saya buat rekan-rekan pesona budaya Obras, obrolan santai komunitas pada malam ini. Semoga seluruh teman-teman, sahabat-sahabat muda pelestari budaya ini sehat walafiat ya. Amin. Tepatnya pada malam ini karena bulan depan itu di awal bulan kita akan mengadakan ruwatan Bung Wisnu. Maka malam ini ayo kita ngobrol tentang modernisasi ruwat RRI Malang. Jadi sepertinya RRI Malang itu sudah punya hak paten ya. Dan kalau tidak salah bukunya sudah keluar itu, tapi episode pertama, nanti episode kedua itu mungkin penyempurnaan ya. Jadi dimodernisasikan. Jadi kita bilang masalah modern, berarti sebelumnya itu ada yang tidak modern, alias kuno. Aku kuno artinya sebelumnya aku ono. Ono itu artinya ono memahami ruwatan ya. Sadurunge memahami berarti aku sih kuno gitu. Nggih. Ya, Bung Wisnu, malam ini latar belakang atau kunci kata yang akan kita sampaikan adalah Sukerto ya. Yang pertama kata kuncinya adalah Sukerto. Sukerto itu barang sesuatu yang kurang pantas atau bahasa Jawa itu rada jijik. Suker. Aku delok suker. Iya, suker itu artinya ternyata itu ya, Bung ya. Tak pikir suker itu berbeki, ternyata bukan ya. Itu brengosmu lho kok dawa sisih. Nah, seperti itu. Ya. Itu tembung untuk memantapkan saja, meyakinkan bahwa aku sangat tidak suka dengan itu, jijik dengan itu. Maka harus diruat. Barang sing jijik nang kuwi mau harus diruat, dihilangi, dilebur, atau ya wis dihancurkan. Jadi umpama gabah itu ya. Gabah itu jerone ada sesuatu yang bagus, tapi ndelok rupane kan koyo ngono ya. Dipangan gabah kan gak bisa, maka harus ditumbuk, dilebur, kemudian dihancurkan sehingga beras. Jadi beras, maka bermanfaat sekali ketika rupane rada suker ya. Wis kasar, didemek kasar. Mari ngono setelah diruat jadi bagus, enak dipakai. Tentu saja ruwatan ini kenapa kita pakai tembung modernisasi itu? Karena memang sudah zamannya sadurunge aku ono iku yo ngono kae, sawise aku ono dan kanca-kancaku padha gampang memahami, mula kita buat penyesuaian. Jadi bukan asimilasi tapi kemungkinan sinkritisme dengan peradaban generasi Z. Iya, Bung. Kenapa kok disebut generasi Z? Karena dulu sampai sekarang tuh banyak dari nama-nama bayi, nama-nama anak saja.
Kalau dulu kan Abdul, Abdul, Bejo, Joko, Waluyo, Marno. Sekarang enggak ya? Zia. Azalia. Ajali. Bener aneh awal tapi pakai Z Azalia. Jadi pakai huruf-huruf yang paling belakang itu loh. Kebetulan aja kok begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang sebenarnya kita buat modernisasi itu karena memang dulunya itu sudah ada. Ya ternyata semua itu adalah bentuk sastra peninggalan leluhur kita yang tidak tertulis tapi menjadikan keteladanan visual. Akhirnya menjadi sebuah tontonan yang di situ mengandung tuntunan dan tatanan dan pada akhirnya menjadi konsep dasar pembangunan karakter bangsa atau anak bangsa dengan pitutur luhur melalui pagelaran wayang kulit itu khususnya mengerucut pada pagelaran ruat. Tetapi Bung Wisnu, kalau bisa memang perahu layar tadi menjadikan lagu pembuka karena di situ juga mengandung ya, yuk konsoneng kisik gembiro urip itu dikongkon seneng Mas. Nggih. Alerap-lerap banyune segoro. Kenapa segoro? Segoro itu tempat untuk mengadu kesedihan. Kalau kita sumpek gitu ya. Kita lungguh di tepi pantai, angin semilir, kita melihat hamparan banyu yang sebegitu luas. Nah, itulah di situ akan ada ketenangan. Samudra Minangkalbu kalau dalam pewayangan. Samudra Minangkalbu. Jembaring atine manungsa iku tandane manungsa itu sabar tawakal eling lan waspada. Gitulah filsafatnya. Anglia perahu layar. Ayo, urip itu bagian berlayar. Seperti orang berlayar dari awal sampai ke tengah, ada ombak, ada badai, toh nanti akan hilang, tidak atau lepas dari pandangan, mati atau ketam gitu, terlalu malangnya hilang. Ing dino Minggu ke pariwisata, ini merupakan pada aja hari Minggu, hari akhir ya kalau kita yakini semua pada libur. Nah, di sela-sela perjalanan hidup itu sempatkan kita untuk bersenang-senang. Ada waktu tertentu ya. Alon praune wus nengah, hidup memang pelan tidak disegerakan. Berdoa, berusaha, kalau wis titi mangsine teko, Gusti paring rezeki. Kalau memang belum, tunggu, ya. Wus nengah artinya mulai dari remaja dewasa, kemudian sudah umur matang ya, sudah di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Biakyuk banyu binelah. Artinya kita harus bisa menyingkirkan melawan ombak badai, terus di tengah-tengah samudra itu banyak di sana rintangan dan kita miar-miur. Pilih mana, pilih ini selalu dibawa oleh ombak atau dibawa oleh zaman. Ya. Ora jemu-jemu karo mesem guyu ibadah. Kalau bisa segala rintangan itu kita terima dengan senyum. Jangan bersedih. Karena kita pengennya gembira kan gitu ya. Terus ngilangake rasa lungkrah lesu, adik jawil mas jebul wis sore. Kehidupan seperti itu. Tantangan banyak, maka ini harus refresh hati kita. Jangan dianggap itu adalah suatu musuh. Tapi jadikanlah rintangan itu sebagai profesor guru besar kita untuk tawakal sabar. Witing kelopo katon awe-awe. Witing kelopo, Bung Wisnu. Coba mulai dari akar, pohon, blarak, bluluk, kelopo ini semua tidak ada yang tidak bermanfaat. Iya. Makolakta hadar batila. Satu pohon itu tidak ada yang batil. Itu artinya apa? Ketika kita hidup, bermanfaatlah bagi orang lain. Wa ma'arsanaka ila rahmatan lil alamin. Nah, nek teko kono ki diawe karo witing klopo mau. Wis apa yang kamu lakukan dalam hidup ini? Wis wae apa dalam kehidupan ini? Sudah memberikan apa dalam ibadahmu? Gitu. Witing klopo katon awe-awe. Artinya mumpung jono kesempatan kowe mau berbuat baik terhadap sesamamu atau terhadap alam. Nah, neng kono kuwi tandane kita sudah mulai mulaniro atau
Prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Prayogane becik bali wae. Karena kita sudah tidak ada waktu untuk mengembalikan penyesalan ketika kita berbuat salah atau masih kurang dalam kehidupan kita. Tenaga sudah mulai tuwek, waktu sudah mulai pensiun ya. Setelah pensiun kita sudah ya seperti itu ya, tenaganya menjadi lansia. Nah, kita harus pandai-pandai memanfaatkan itu, tetapi secara alami kita sudah menjadikan stok manusia atau stok Pak Samad calon mayit. Mengalami prayogane becik baliai bene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Sesuk-esuk berarti kan kita tidur. Tidur itu adalah kematian ya. Kematian seluruh potensi saraf kita, tetapi ruh kita atau nyawa kita atau spiritual dan dunia spiritual kita masih bisa melalui mimpi, melalui apa dan sebagainya. Besok bangun, dibangkitkan setelah mati, itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Ini saya mencoba, kalau kemarin saya menyampaikan tentang Bengawan Solo, itu kisah Bengawan Solo, sekarang perahu layar. Kenapa lagu ini abadi mulai saya kecil? Malah saya belum live itu sudah ada ya, lagu ini sampai sekarang. Ternyata tidak sengaja tadi saya menyampaikan ke panjenengan Bung Wisnu, kalau bisa itu loh. Jadi kita ini cangkruan komunitas obrolan seperti kita ini sedang naik perahu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir ya, kita ngobrol. Tahu-tahu nanti kita sore apa yang telah kamu berikan melalui obras pesona budaya, gitu. Nek misal merasa kurang, elek atau tidak bermanfaat, tidak ada waktu lagi untuk mengulang obrolan-obrolan kita pada waktu lalu. Maka masih ada kesempatan atau barangkali saatnya ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Kehidupan seperti itu. Makanya orang dengan salah satu agama itu menerangkan bahwa setelah mati ternyata kembali ke dunia, kepengen bersedekah, beribadah. Wis waktumu sudah habis gitu loh. Nah, inilah makna satu makna tembang, atau nanti kita akan berkonsentrasi tentang rumatnya. Nah, hal yang semacam ini lah tentu evolusi ya, evolusi yang saya katakan bahwa ini adalah inovasi yang terus-menerus tiada henti. Peradaban kita ini akan selalu menyesuaikan, tetapi tanpa menghilangi cikal bakal dari embrio leluhur kita. Nah, ada suatu evolusi. Nah, evolusi inilah yang demikian ini panjang, tentu tidak semuanya bisa diterima dengan alasan misalnya ya ada, ini harus dilestarikan asli karena jalan luhur wajib dilestarikan asliannya gitu ya. Nah, contoh nek keasliannya misalnya Mas ya, wong ani-ani, wong Meluku garu macul. Nah, kuwi lak yo tenaga menungso ya. Sekarang dengan tenaga solar lebih cepat, lebih efisien. Nah, tetapi kan tidak menghilangi hasilnya bahwa ketika kita meluku itu adalah memalik tanah yang ada rumputnya di bagian bawah, sehingga yang atas tinggal suburnya kan gitu ya. Yang kedua tentu saja generasi harus tahu dan paham merupakan ciri khas budaya bangsa. Semua itu adalah milik kita, milik leluhur kita. Generasi harus tahu dan untuk ini mempertahankan sebagai ciri khas. Nah, ini ada alasan-alasannya. Yang ketiga alasannya generasi harus menggali dan mengembangkan, bukan dibuang. Jadi bukan dibungkem atau ini disukui. Misalnya awak dhewe buat cok akal misalnya. Kembang telon, kembang katil, kembang kenongon di tengah jalan, perawatan misalnya. Orang mengatakan itu sirik. Kan belum paham berarti. Sirik enaknya. Bukan sirik. Ketika di situ ada kembang berarti ingat kebahayaan, maut atau kematian atau tabrakan atau kurang waspada kan gitu ya. Kadang ngesakno Mas, ada orang-orang yang masih mengugemi tradisi itu ya, buang kembang itu dadak delik-delik. Lingu begitu kan wong digawak bruk langsung wer sepeda motor. Ya sebenarnya nggak usah begitu. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim supaya perapatan pertolongan ini aman dari kecelakaan. Malah itu bingung. Soalnya apa? Biasanya itu sekar mawar, kantil dan kenong. Kita sadar bahwa hidup itu warna-warna rupanya, warna-warna tujuannya, warna-warna bentuknya. Ya toh? Kenong ngono, kenong ini, kenong. Kantil, kekantilan. Kudu kekantilan hukum lalu lintas, terjemahan dari hukum keamanan dan kenyamanan bersendikan kitabullah. Itu ya. Kan itu harus menjaga keamanan terjemahkan pada diri hukum dari dalam keyakinan kita. Kekayaan bangsa atau suku harus dimaknai sebagai fase hidup berbagai lambang. Nah, lambang-lambang ini yang dipertahankan oleh sebagian teman-teman, tapi juga ada yang menolak. Ya. Kesuwen terlalu lama. Saya pernah memimpin temu, karena temu itu ada 16 kita lakukan 30 atau 20 menit. Kok suwe? Suwendi karo ngundang pelawak kayak itu. Nah, jadi ini kadang-kadang alasan itu kesuwen, ribet. Jaraknya cepat gitu. Menurut saya sih cepat. Padahal tidak. Coba misalnya ono kayu apurwa sawit diwit bawono epang keblat papat. Ini kan falsafah yang sangat baik, yang sangat luhur bahwa dunia ini ibarat pohon yang agung dan seterusnya. Kemudian kita kembali kepada kitabullah. Yang terakhir, evolusi ini tentu kadang-kadang yang tidak setuju itu tinggi rendahnya martabat bangsa itu memang tergantung pada budaya. Jika ini dihilangkan, maka budaya kita akan turun. Nah, tentu saja ini akibat desakan globalisasi, Bung Wisnu. Desakan globalisasi, ya kan? Ternyata globalisasi itu ya mesti kita ketahui bahwa RRI ini juga termasuk pengembangan karena globalisasi ya. Yang pertama, adanya arus yang siap saji. Waktu, jarak, budaya, peradaban akan cepat berasimilasi atau cepat bersinkritisme ya. Bercampur ya. Campur. Karena siap saji tadi dari generasi sekarang itu tidak mau lama-lama nonton wayang misalnya. Padahal nonton pagelaran wayang kulit itu padha karo nonton awake dhewe. Di situ ada banyak watak dan juga banyak seni suara, seni ukir, seni rupa, seni gamelan, seni irama dan sebagainya, seni drama dan sebagainya. Nah, itu ada pada diri kita. Belum lagi permasalahannya, misalnya lakon, secaci, Josoyo. Nanti dia ada banyak tokoh yang mewakili watak kita di situ. Tapi generasi sekarang malah bikin wayang dari teknologi AI kan. Iya. Ya saya senang saja dengan teknologi AI, senang saja. Tapi rasanya memang gak semancep ya. Gak semancep karena memang itu hasil rekayasa otak. Tapi kalau pagelaran wayang kulit itu keluar dari hasil rekayasa hati nurani. Otaknya berpikir pada dalam, tapi hati nuraninya itu para pemirsa itu mengolah. Adakah wayang tokoh itu pada diri saya? Mesti gitu. Sengkuni, misalnya itu kan adu domba. Tiba-tiba aku ya pernah menungui akibatnya ini. Kan gitu. Nah, terus yang ketiga, globalisasi arus itu mudah diakses dan diolah secara instan. Ya. Tapi sayangnya memang mudah hilang dari ingatan kita. Karena apa? Cepatnya proses tadi menandakan cepatnya untuk terhapusnya. Ya, antarane karbon. Karbon dengan fotokopi kan beda juga. Cetan mereknya beda sih. Ya. Yang keempat, mengkaburkan martabat dan identitas bangsa. Artinya kalau sudah misalnya di Asia Tenggara saja ya, kita pertemuan misalnya serumpun masih Malaysia dengan kita, misalnya ASEAN. Akhirnya kita melihat
peradaban itu, terus kita mencuplek. Misalnya dari Thailand, oh itu apik, masukkan, digandengkan dengan punya kita. Dunia sinkretisme antar bangsa. Artinya pencampuran, walaupun ya, itu kalau saja milik. Yang kelima, tuleh. Bagaimana kita mengakses atau mencuplek dari budaya orang lain, misalnya budaya seni budaya. Dan pola pikir pun juga akan begitu. Kita bisa meminjam hukum Islam, jadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajibkah kita meniru? Ketika kita bandingkan, ternyata jiapi entekku. Maka berarti kita tidak wajib. Sunnah mungkin kebersamaan. Ada unsur hiburan yang aneh di antara kita. Ya, mubah, alah dituru gak dituru padha ae jabian. Padha ae. Akhirnya tidak tikar itu ya. Makruh ya sudah, kalau itu bukan budaya kita, misalnya buka-bukaan dan sebagainya, itu kurang pas dengan budaya kita Indonesia misalnya. Haram apalagi, sama sekali itu nggak cocok sih. Nah, tapi orang mesti berusaha menembus itu. Karena kelemahannya ya cari dibentuk dalam seni. Karena kalau sudah bicara seni, Bung Wisnu, kridaning ati kang bisa nuwahke rasa indah. Jadi Mas Yom bukan orang Jawa, bukan ada Indonesia, tapi kalau merasa hatinya tersentuh dan ayem, tentrem, mulya, disitulah mengena seni atau persajian itu tadi. Ya. Yang selanjutnya bagaimana kita membahas dan pokok-pokok pikiran kita tentang mengerucut Bung Wisnu modernisasi Ruwat RRI Malang. Ya. Sudah kita tulis bukunya, tetapi mungkin dalam tahun ini nanti setelah kita ruatan 5 Juli ya, insya Allah dia akan kita sempurnakan sesuai dengan judul kita malam ini. Jadi contoh inovasi penampilan di pameran ya, tapi tidak menghilangkan unsur utama sebagai kode dasar pangkat. Ya kebetulan yang madu sendiri nanti tanggal 5, teman-teman monggo bisa hadir ya. Kita bagi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ruwat itu tidak mengerikan seperti yang kita duga di awal tadi ya pertemuan ya. Ono Bathara Kala, terus engko nek luput dipangan Bathara Kala. Nah, semua itu sasmita ya. Jadi ono seorang perawan mangan ning nggone tengah pintu misalnya. Itu tadi mangsane perkara kala. Mangsane Bathara artinya bocah kuwi ora patek santun. Suker langsung delok wong wedok mangan nang gone dalan. Efeknya apa? Ngedang-ngedangi wong liya. Iya, bikin kesandung. Zaman biyen nek lunggone kelawang berarti metotok ya. Iya. Kan gak dari kursi. Terus ana wong ngarani, "Aja mangan ning tengah pintu, waduh judumu." Lah wong penampilane ku kaya ngono gak peminim misalnya. Ya mesti wae aduh. Nek mangan ning kono kan berarti kan sudah angel ditoto to, Mas. Iya. Jadi secara karakter, secara psikologi arek iki angel ditoto sak karepe dhewe. Kecilaan. Nek kaya ngono yo wong lanang arep nyegah ya pasti. Jadi ini orang iya. Jadi betul-betul nek diilmiahkan ya memang ilmiah banget ya. Terus ya, otomatis dari takliran itu kita mengambil cara untuk menyampaikan, untuk mendakwakan hal yang sofistik menjadi yang rasional. Itu bukan era sekarang, era generasi Z itu. Iya. Ada yang ya mengakali akal, malah mengakali peraturan itu batasan masuk akal. Jadi menerima yang tidak masuk akal, berarti dia itu berakal kan? Menerima yang gaib, berarti dia itu berakal gitu. Yang kedua, menghibur orang yang dianggap sukerto, bebas dari keraguan. Jadi sukerto itu sebenarnya ragu, Mas. Karena tidak semua barang yang suker itu dijijiki orang. Kadang-kadang ada yang suka. Contohnya misalnya keletong sapi. Keletong sapi mungkin bagi saya, bagi sampean mungkin jijik ya. Tapi bagaimana pada saat itu ketika keletong itu dicampur dengan tanah kemudian dipakai dinding,
Wah. Dilepo. Apa jenenge klenengan ya? Klenengan, tembok klenengan. Nggih. Bapak Guntur malah nggak percaya. Malah kuat ya, Bung. Jadi kuat. Terus jadi jadi biogas. Wah, itu menghasilkan duit juga itu. Ya, tidak semuanya. Maka itu mana yang harus diruat dan mana yang itu pun juga diruat kan. Dari gletong digiyepui, kering, ditumbuk gitu. Akhirnya dari yang sukar menjadi yang bermanfaat. Iya. Yang ketiga tentu ini Bung Wisnu, warisan leluhur itu tetap eksis ya sepanjang zaman sebagai media pembangkang. Artinya ruatan di RRI itu tidak hanya sekedar untuk Allah Om Swastiastu dan sebagainya, tidak, tetapi menghasilkan penerangan bahwa ruatan itu sebenarnya tidak atau belum diterangkan tentang makna yang sebenarnya. Intinya adalah membangun karakter tadi. Nah, oleh karena itu kita rubah untuk konsumsi zaman now, zaman sekarang. Nah, itu ya. Seni dan tata bahasa dengan tetap menjunjung sastra bahasa asli atau baku. Jadi, rupanya Kidalang tahun kemarin, tahun 25 itu campur. Ada pagelaran goro-goro ya. Semar Gareng Petro itu tentang nafsu syahwat kita, kemudian diterangkan bagaimana cara menghilangi syahwat itu. Goro-goro kemudian masuk ke Anyuro, barulah di situ inti dari pagelaran. Wah, tapi sebelumnya dengan bahasa bebas, dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Yang kedua, melibatkan karakter masyarakat atau peserta yang di zaman now. Di zaman now ini, Bung Wisnu, ternyata para peserta itu tidak hanya sekedar syarat yang harus diruat, tapi ternyata banyak yang punya problem secara psikis. Misalnya, ya banyak itu. Saya ketika konsultasi banyak yang warungnya tidak laku, susah mencari jodoh, sudah 3 kali saya putus, rumah tangga saya selalu broken, ada apa? Bahkan ada yang skripsi saya tidak lampu-lampu. Nah, ini diruat perkara skripsi lah Bung. Lah iya, lah untungnya kok dalang iki dosen. Iki mantan dosen. Jadi di sini ternyata bukan karena dosennya, tapi mahasiswa takut untuk asistensi. Ngono ya dilayani wae wong dia yakin. Nah, untung kok dosennya ki yo ngerti, pembimbingmu kae, Pak kae, Ibu kae, kok iso pancen ngene tapi apik. Langsung dalangi nelpon ning dosen pembimbing. Mari tenan ya. Mari tenan wes dan dalangi sakti tenan iki. Telepon, Bu, nanti dino Rebo ketemu sama ini. Sopo Pak? Iki lho diruat pokoke wedi karo jenengan. Tolong dipercepat. Oh ya, mungkin arek gak tau rene, Pak. Ternyata yang bersangkutan. Karena intinya kan nggak ada dosen itu mempersulit mahasiswa, itu tidak ada. Yang ketiga alur pageliran yang tersusun sehingga mudah dipahami. Jadi sebenarnya semua baik dalang ruwat maupun dalang hiburan itu harus punya struktur lakon. Jadi tidak melenceng gitu loh. Kadang-kadang dalang sewengi lakonnya hilang, hiburannya sing dominan gitu. Yang keempat mengandung unsur tuntunan tatanan tontonan ya. Jadi tontonan itu adalah gerak, ucapan dan sebagainya. Tuntunan tatanan itu adalah dialog. Makna dialog itu bisa dimengerti oleh anak-anak karena yang diruat itu kebanyakan hampir 70% anak-anak ya. Yang kelima, mantra ruwat, doa dan simbol-simbol tahalul itu tetap diadakan karena ini adalah simbol untuk sugesti bahwa aku telah diwisuda dengan ruwatan itu. Jadi ini yang Pak Joko maksudkan modernisasi. Kemudian sajen-sajen tidak menghilangi tetapi mengefisiensikan mana yang bisa dipahami anak-anak sekarang. Apa itu hilang? Oh tidak. Ini konsumsi untuk ruwatan massal. Kalau untuk ruwatan pribadi, ya itu masih bisa kehendaknya gimana. Karena jangan sampai orang yang diruat itu merasa ragu. Menghilangkan keraguan ini loh. Intinya itu menghilangkan keraguan.
engko kayak ini, engko kayak ngono, kayak kok dan sebagainya, sehingga mau melangkah serba takut. Nevers gitu nek bahasa Madura nih. Nevers. Itu Bung Wisnu kira-kira tadi kita ada tulis-tulis kayaknya. Ini agak panjang. Udah ada yang gabung tadi itu, Bung. Sudah dari tadi nih mau tanya nih Mbak Dewi di Kepanjen. Pak, anak-anak sekarang itu kan lebih suka konten pendek di media sosial. Cara mengenalkan budaya ruatan supaya mereka tertarik ini bagaimana begitu? Oh, jadi yang pendek-pendek kira-kira 1 menit gitu ya? Yang suka kan mereka begitu kan, yang singkat-singkat, yang instan gitu loh. Ya dibuka saja TikToknya Pak Dalang. Nah itu Sobat Lansia, wis. Lu namanya Sobat Lansia? Iya tahu, lansia tapi masih seger. Abok yo diganti namanya. Karpe diganti, tapi aku senang itu karena apa? Kalau sudah Sobat Lansia berarti dia sudah kebak ilmunya. Oke. Kalau misalnya aku pakai Wisnu, wisnu.com. Alah, Wisnu kayak bocah si arek kok wae pitutur. Tapi Sobat Lansia pakai kacamata ngono kuwi ya. Wah iki wis kebak iki wong iki paling tidak 90% terpenuhi. Unsur gitu. Nggak apa-apa. Nanti apa saja. Yang penting bisa menerima itu ya. Ada Mas Agus Wibowo di Singosari, Sugeng Dalu, Pak. Pak, ruatan ini hanya berlaku bagi masyarakat Jawa atau nilai-nilainya bisa diterapkan oleh semua kalangan? Insya Allah tidak hanya masyarakat Jawa, karena Jawa itu bukan suku saja loh ya. Jawa itu artinya weruh, ngerti lan kroso. Itu Jawa. Misalnya Mas Agus wis Jawa toh, wis ngerti ta nek geni ku panas. Berarti Mas Agus pernah merasakan panas. Ya, panasnya geni. Jadi Jawa itu orang sudah ngerti weruh lan kroso. Misalnya Bung Wisnu mangan gula gitu ya. Wis roh barangi gula, wis nempel neng ilat, wis dikermus dan gula itu legi. Berarti Mas Wisnu wis Jawa yen gula itu legi. Oh gitu. Itu. Kebetulan Jawa di sini adalah identik dengan suku. Berarti suku Jawa itu sudah memahami tentang dirinya. Kayak aku misalnya, aku Joko Setiono. Nalika enom aku setya marang barang kang ana. Tur tik pancet Joko. Lah kuwi lho sing marai kong. Ini ada yang namanya sama nih, Mas Joko Santoso di Pakis. Pak, berarti ruatan ini bisa dimaknai sebagai proses introspeksi dan memperbaiki diri nggih gitu. Gimana, Kong? Bisa. Asal kita punya kemampuan ke situ, Mas ya. Jadi kita bisa bermuhasabah pada diri kita sendiri, kita merenung sendiri, mungkin kalau Islam dengan syirur asrar ya, kembali kepada kolbun kita, apa kira-kira kesalahan kita. Insya Allah kalau hati kita resik, Gusti akan memberikan petunjuk pada kita. Ini loh seharusnya kamu. Mungkin kita punya banyak masalah ya, keraguan, kemudian kenistaan dan sebagainya itu bisa diredam ketika kita sumeleh. Sumeleh ati nersek di situ kolbun mukmin baitullah. Usahakan ke situ. Gusti Allah bersemayam pada diri kita. Apa nih sifatnya? Orang Gusti Allah koyok pil diulun ya. Artinya kita memaknai kemahasucian, kemahabijaksanaan. Jadi istilahnya beraudensi diri, merenung. Kok suwe aku gak oleh pacar, suwe kok bojoku nakal dan sebagainya. Coba, jangan gampang menyalahkan orang, tapi koreksilah diri kita sendiri, nanti amalannya, keluarnya itu akan menjadi baik. Asal kita bisa mampu melihat diri sendiri. Oke. Wa man arfa nafsahu faqad arafah rabbahu. Wa man arfa rabbahu faqad jahila nafsahu. Gule ono dirimu sendiri, sapa sing weruh diri sejati, maka ing kono bakal ketemu karo Gusti. Apa kemahaan gitu. Baman arpa robau lan sapa sing merasa ketemu Gustine,
yo ing kono sejatine bodohe menungso iki ngono. Jadi arti manunggaling kawula Gusti itu bukan kok sejatine esut ki Allah ilah ya. Artinya kita sudah bersemayam. Kapan zingan? Manunggal kuwi. Iya, berarti apa namanya? Ya, rinenggo dening sifatullah datullah itu. Dia paham, kemudian juga dia berarti benar-benar akhirnya bisa menyatu itu maksudnya ya takwa itu tadi ya begitu aja. Iya ya Jawa itu mau wis sudah Jawa paham tentang gitu ya. Gustine wis Jawa tentang Gustinya gitu. Oke. Ini yang terakhir dari Mas Hari di Turen Pak Joko. Turen, Pak, ya. menurut jenengan bagaimanakah ketika ada dalang yang mengadakan pewayangan tapi menggunakan bahasa Jawa? Nah, ini apakah menghilangkan tradisi atau memang beliaunya ini berniat untuk mengenalkan kepada generasi muda? Udah, iya. Jadi itu Mas yang termasuk Pak Joko sampaikan modernisasi tadi. Jadi memang di situ asalnya dari Jawa ya, dari bahasa Jawa. Bahkan di Suriname pun juga pakai bahasa Jawa. Tapi untuk kita nek arani ning kono ngoko gitu ya. Nah, bahasa Jawa itu memang bahasa yang dosonomo, artinya satu kata ada 10 sinonimnya. Satu kata ada 10 sinonim. Maka dengan bahasa Jawa itu akan lebih kaya bagi para atau pengkayaan bagi para pemirsa ya, dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia satu kalimat kan ada satu kata tapi beberapa kata tapi dalam satu arti gitu ya. Misalnya nek bahasa Jawa misalnya aku dalem kawula ingsun banyak ya. Jadi ada dasa nama 10 nama sinonimnya di situ Mas. Jadi bahasa Jawa kalau Pak Joko mana bahasa Indonesia, mana bahasa Ngoko, mana bahasa Kromo Inggil. Itu namanya dimodernisasi ya. Misalnya di Seno almarhum misalnya. Bagaimana si tokoh Bagong sampai seperti itu gitu ya. Tapi nanti coba kita tetap yang agak etiknya kita jaga. Misalnya Ratu, Patih, Pendito. Itu masih bahasa Jawa. Tetapi prajurit Senopati bisa juga pakai bahasa Indonesia. Kalau Pak Joko biasanya bahasa Narodo kan pakai Betoro Narodo ya. Itu kan dulu. Tapi karena ini Betoro yang sangat akrab, maka bisa saya pakai bahasa Indonesia. Tanya, Adik Guru, bagaimana kabarnya Adik Guru? Sudah lama kita tidak ketemu. Ya. Tapi Adik Guru sing Betoro Guru tetap deh aku kakang Narodo iya podo kakang tetap baca karena kita junjung etikanya itu bagus no? Malah ada percampuran di situ ya. Betul bisa dipahami jadi anak-anak kita orang tua pun bisa. Baik, udah jadi, sampai di penghujung acara nih kita, Pak Joko. Ya betul, ya sudah saatnya kami menyampaikan hikmahnya ya. Mungkin kalau semua anak-anak kita paham pada alur cerita dan makna ruwat atau pewayangan, maka akan mampu dia mengkontrol diri, mengenal diri sendiri. Yang